Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Gubantoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Request kali ini datangnya dari Mbah Yoko ya, Mbah Yoko dari Cilacap, yang mempertanyakan kalau untuk rumahan itu merpati pos disilangkan dengan apa supaya merpatinya nanti anakannya tinggi medil ya. Ini cuma saran dan referensi saja ya Mbah Yoko ya. Nanti karena kalau untuk hasil itu perlu kesabaran dan ketelitian ketelitian kita, ketelatenan kita dalam melatih ya. Itu sebaiknya disilangkan dengan betinaan yang rambonannya Jawa Gresik yang jelas sekali ya, Jawa Gresiknya. Saya ada satu cewekan yang kentara sekali Jawa Gresiknya, kayaknya dia belum tercampur dengan pos ya. Usahakan yang Jawa Gresik jangan ada posnya. Pos itu bisa dilihat nanti dari paruh atau dari muka. Kalau muka yang telunyur itu, yang kayak tikus itu biasanya itu ada unsur posnya. Kemudian kalau tulang yang mekongkong itu, yang kaku itu biasanya juga ada unsur posnya. Nah, yang saya akan tunjukkan ini warnanya hitam. Dia kalau menurut perkiraan saya ini Jawa Gresiknya kental sekali. Cuma 2 silangan itu. Nanti akan saya ambilkan contohnya. Nah, ini ya Mbak Yoko. Ini merpati ini masih piye kebetulan. Dia pernah sakit. Ini ciri-ciri burung pernah sakit ini, teman-teman. Dan Mbah Yoko. Nah, ngelinting ya ini di ujungnya ini. Kayak apa ya? Kayak rusak gitu. Nah, untuk burung ini rambonannya Jawa Gresik. Nah, dari paruhnya Gresik ya. Terus kepalanya juga perpaduan Jawa Gresik, ini agak bulat sedikit. Terus ini di lehernya juga agak besar. Ini tulangannya tulangan Jawa, halus. Kemudian bulunya juga tebal. Ininya tipis ya untuk kulitnya. Ini burungnya biasanya kalau dia ada unsur posnya, walaupun begini ini, tapi di mata atau di alis itu biasanya tebal sekali alisnya, besar gitu ya, tebal. Itu biasanya ada unsur posnya. Kalau ini unsurnya Gresik untuk alisnya ya, paruh Gresik, alis Gresik, kepala dan Gresiknya juga ada Jawanya. Kemudian ini untuk bulunya tebal, dia ya ke Jawa ya. Ini larnya. Mungkin karena ini cewek larnya dan juga pernah sakit, mungkin ini ya jadi agak meridut ini, ada yang rusak. Ini larnya ya. Ini termasuk rapat larnya ini. Dia masih piik 2 ler. Coba perhatikan ya Mbah Yoko, ini untuk mukanya gini ini ya. Biasanya ini Jawa Gresik. Ini untuk bapaknya Jawa Gresik, kemudian ibunya juga Jawa Gresik, tapi dominan ke Jawa kalau ibunya. Kalau bapaknya dia dominan ke Gresik ya untuk mukanya. Kalau ibunya dominan ke Jawa untuk mukanya. Jadi perpaduannya begini. Nah, ini kalau disilangkan dengan pos, itu insya Allah nanti akan terbang tinggi dan nyetil ya. Dan ini ya Mbah Yoko, ini coba cari untuk bahu yang ini, bahu yang luar ini ya, bukan lengannya ya, bahunya yang panjang ya, yang panjang melengkung. Itu nanti anakannya yang cari yang panjang melengkung, yang dilatih untuk tinggian, biasanya itu nanti tinggi.
Kemudian stud 1-2 nya biasanya bagus kalau untuk yang bahu ini. Lengan apa bahu ya ini? Oh, lengan ya, yang ini lengan, yang ini bahu ya, yang di dekat badan ini. Ini cari yang lengannya ini lebar ya. Terus kalau dipegang dia merapat ke badan gini ya. Ini biasalah, satunya bagus, 2-nya juga bagus, 3-nya yang kurang. Tapi kalau nanti disilangkan dengan yang pos itu, mudah-mudahan harapannya itu nanti bawaannya juga agak kasar, tidak terlalu ngeper atau tidak cuma set gitu ya, tapi yang bisa dar gitu. Terus faktor latihan ya Mbah Yoko, faktor latihan itu juga banyak menentukan. Kalau kita sering menggandengi burung pian yang kita latih itu dengan gandengan yang tinggi, itu biasanya dia akan terbawa tinggi. Tapi ya itu secara bertahap, jangan kita memaksakan burung pian untuk langsung terbang jauh. Saya biasanya nanti kalau udah rampas baru saya jauhkan. Biasanya kalau masih lar 1, lar 2 itu paling jauh untuk rumahan ya, itu 1 kilo, maksimal 1,5. Nanti saya tunggu kalau sudah rampas, baru saya lepaskan lagi sampai di lepasan sekitar 5 kilo 6 kiloan lah kalau untuk rumahan. Kalau untuk kolongan saya sedang belajar sebagai joki lepas, mempelajari ya seluk-beluk merpati kolongan, nanti bagaimana kita mensiasatinya supaya paling tidak kita bisa turut meramaikan permainan merpati kolong. Itu ya Mbah Yoko, kita carikan saja betinaan yang rambonannya itu yang Jawa Gresik saja, jangan ada unsur posnya. Nanti anaknya yang cenderung ke ibunya, yang cenderung ke Jawa pos untuk muka, walaupun pegangannya dia agak kasar, kita jodohkan lagi sama ibunya lagi. Nanti ya sekitar 2 kali penurunan anak, misalnya anaknya bapaknya sama ibunya ngeluarin anaknya itu kawinkan sama ibunya, kemudian nanti cucunya dikawinkan sama neneknya. Itu kemungkinan nanti perpaduannya bagus ya. Dan apa yang kita harapkan untuk burung tinggi atas burung tinggi sekali terus medil, itu semoga bisa kita dapatkan dengan cara begitu ya. Kalau silangan pertama itu biasanya nanti masih bervariasi ya, ada yang keluar kayak pos, ada yang keluar kayak Gresik pos, atau kadang-kadang Gresik, atau kadang-kadang Gresik pos, masih bervariasi. Nanti kalau kita sudah land breed kan biasanya nanti ada yang seperti kita inginkan, nanti akan keluar yang Jawa Gresik tapi ada unsur posnya supaya nanti bawaannya bagus. Itu ya Mbah Yoko, semoga ini bermanfaat sebagai referensi dan juga untuk teman-teman sekalian yang sedang belajar seperti saya menyilang-nyilangkan merpati, bisa diambil manfaatnya, dan bisa berhasil suatu saat kelak ya. Oke, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.